Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang indah dan cerah ini kita dapat berhadir di lapangan ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1434 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapat balasan kebajikan yang berlipat ganda baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul lainnya, khususnya dalam konteks Idul Adha ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah 60 Al-Mumtahanah ayat 4, di pangkalnya itu Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Saya kutip pangkalnya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang bagus bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia itu adalah antara lain Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan kedua istri beliau
Siti Sarah dan Siti Hajar. Dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 95 Allah berfirman, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat yang mirip dengan ini tertuang dalam Quran surah 16 An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Beliau seorang yang hanif, yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 78. Di situ ada firman Allah yang berbunyi, Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berdasarkan beberapa ayat dan surat Al-Quran yang saya kutip tadi, dapatlah disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau terdapat suri teladan yang bagus. Di antara yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam antara lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Di samping istri-istri beliau yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, dan Nabi Ishaq alaihissalam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau termasuk kita semua yang hadir sekarang ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang bersikap sangat tegas terhadap perilaku kekafiran. Beliau seorang yang hanif, yang lurus, yang terbebas dari unsur-unsur kesyirikan, sangat hormat dan berbuat kebajikan kepada ayah beliau, meskipun ayah beliau termasuk orang yang musyrik. Marilah kita semua berguru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam melalui Al-Quran surah yang ke-37 As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Saya ulangi, wabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidzikrin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai dia umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ia termasuk hamba-hamba Allah yang beriman." Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, dapatlah dipetik pelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mementingkan kesalehan dalam pendidikan keluarga. Ini yang harus kita tiru semua. Jika kesalehan terbangun dalam diri seseorang, menjadi apapun, dalam jabatan apapun, dalam kedudukan apapun, profesi apapun yang diizinkan syariat, akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, menjadi apapun, menduduki jabatan apapun, kedudukan apapun, profesi apapun, jika dasarnya memang orang itu tidak soleh, akan membuat kerusakan di mana-mana. Dan inilah sekarang yang banyak terjadi di negeri yang kita cinta itu, baik di lembaga legislatif, baik di eksekutif, maupun di yudikatif. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan Ismail alaihissalam dalam menghadapi masalah, dan Ismail alaihissalam memberikan pandangan, sikap, dan respon yang positif. Ini juga pelajaran berharga. Ternyata menurut Al-Quran itu, yang merasa dirinya tua perlu juga mendengar pendapat pandangan kaum muda. Dialog itu amat penting untuk menemukan keterbaikan, untuk menemukan kebenaran, untuk mendapatkan kemaslahatan. Janganlah kita ini merasa paling baik, paling benar, paling bagus. Kita semua harus rela disempurnakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebajikan terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan.
Kita harus yakin benar hal yang demikian ini, dan janganlah pernah ragu-ragu sedikit pun kalau kita berbuat kebajikan apapun bentuknya, sepanjang kita lakukan dengan ikhlas dan benar, Allah pasti membalas dalam bentuk kebajikan yang lebih baik lagi. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang amat berat, yaitu supaya menyembelih anaknya yang tentu sangat dicintainya. Dan Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk disembelih. Ini ujian yang luar biasa beratnya. Saya yakin kita tidak ada yang sanggup melaksanakan di antara kita. Ujian kita tidak seberat itu. Kita diuji oleh Allah, bisa jadi dihinggapi rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian, kegagalan, dan lain-lain. Sekarang kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Sanggupkah kita? Semoga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sanggup melaksanakannya dengan ikhlas dan benar. Ini perlu digarisbawahi kata-kata ikhlas dan benar ini. Sebab kalau tidak ikhlas tidak akan menjadi amal soleh. Kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau tidak benar. Tidak benar itu misalnya berkorban tapi dengan dari uang korupsi, itu tidak benar. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sama-sama menunjukkan kesabaran yang indah dalam menghadapi musibah dan dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah tidak dihadapi dengan kesabaran, maka yang akan terjadi semakin terasa berat musibah itu. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kenangan yang indah bagi generasi yang datang kemudian. Sampai hari kiamat nanti, Nabi Ibrahim dan beserta orang-orang yang bersamanya itu akan tetap selalu menjadi kenangan yang indah bagi generasi yang datang kemudian. Semoga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita juga dapat menjadi kenangan yang indah bagi generasi yang datang kemudian. Ibarat gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kita orang beriman, orang Islam harus meninggalkan jasa-jasa baik seperti yang disabdakan Nabi besar Muhammad SAW sebagai berikut. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Apabila anak Adam, maksudnya manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika kita ingin menjadi kenangan yang indah bagi generasi yang datang kemudian, maka kita harus menanam dan menabur kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya selama kita di dunia ini, di mana saja berada, kapan saja berada. Tanaman dan taburan kebajikan antara lain berupa sedekah jariyah, sedekah yang memberi manfaat, kemaslahatan bagi umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mencerahkan, ilmu yang mencerdaskan, ilmu yang memuliakan dirinya dan orang lain, ilmu yang meninggikan martabat dan derajat kemanusiaan, ilmu yang memajukan bangsa, negara, dan kemanusiaan, ilmu yang menyejahterakan orang banyak. Yang ketiga, anak saleh, yaitu anak yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang tua, berguna bagi dirinya sendiri,
berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara, dan berguna bagi kemanusiaan. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat para kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami. Ya Allah, tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina ma la qatalana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan para orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami ya Allah, maka tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penyantun lagi penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.